Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan nuwasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadis lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyah. Naam. Qala rahimahullahu taala, qala Ibnu Shalah qala wa kadzalika futiya al-alim aw amaluhu ala wafqi haditsin la yastalzimu tashihahu lahu. Kata beliau, Ibnu Shalah rahimahullah mengatakan, fatwa seorang alim atau amalan seorang alim kalau sesuai dengan hadis itu tidak melazimkan dia mensahihkan hadis yang bersangkutan. Qultu, kata Ibnu Katsir, ini sudah kita jelaskan, wa fi hadza nadhar. Pandangan Ibnu Shalah ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Ada batasan, ada kritikan padanya. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau memang dalam permasalahan itu banyak hadis-hadis yang lain, lantas seorang alim berfatwa atau beramal dengan konsekuensi sejalan dengan suatu hadis, maka iya betul, itu bukan tashih kepadanya karena banyak hadis-hadis di situ. Belum tentu hadis itu dia sahihkan. Bisa jadi dia beramal dengan hadis yang lain. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah, idza lam yakun fil babi ghairu dzalikal hadis. Kalau misalnya dalam permasalahan tidak ada hadis lain kecuali hadis itu. Au ta'arrada lil ihtijaj bihi fi futyahu au hukmihi. Atau ketika dia menyebutkan bahwa hadis itu adalah hujjah, dalil, sandaran bagi fatwa ataupun hukum dari qadhi, dari seorang qadhi, misalnya menjatuhkan hukum. Lantas disebutkan landasan hukumnya, keputusan qadhi ini adalah hadis ini. Aw istashhada bihi 'indal amal, atau ketika dia beramal melakukan suatu amalan kemudian ditanya, "Kenapa Anda melakukan ini?" Dia pun menyebutkan hadis. Ya. Maka yang seperti ini, kata beliau, amalan dan fatwa seorang alim bisa dijadikan petunjuk bahwa dia mensahihkan hadis tersebut. Kenapa? Ya, sekarang dia mengatakan dia beramal dengan sebuah amalan yang sesuai dengan hadis. Sementara dalam permasalahan itu tidak ada hadis lain kecuali itu. Berarti apa? Tidak mungkin diamalkan kalau dia tidak sahihkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Atau apalagi kalau ketika dia menyebutkan suatu pembahasan atau masalah hukum, masalah fikih, atau masalah yang lain, kemudian dia menyebutkan dalilnya adalah ini. Ya, dia berhujjah dengannya. Maka apa? Ya, ini merupakan tashih, berarti dia mensahihkan karena tidak mungkin dia berhujjah dengannya kalau dia tidak sahihkan. Atau ketika dia beramal, melakukan suatu amalan kemudian ada yang nanya, apa landasan amalan itu, kenapa Anda berbuat seperti itu? Dia menyebutkan dalilnya adalah ini. Istashhada bihi 'indal amali bimuqtadahu. Maka tidak mungkin dia menyebutkan dalil perbuatannya berupa hadis kalau hadis tersebut tidak dia sahihkan. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tiga keadaan ini, hadis tersebut atau amalan dan fatwa seorang alim terhadap sebuah hadis itu bisa dianggap dia mensahihkan hadis tersebut. Nah, namun ini sudah kita jelaskan kemarin bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala juga laisa bilazim. Ya, maqalahu Ibnu Katsir rahimahullah taala aidan laisa bilazim. Kenapa? Karena sudah menjadi thariqah di kalangan para ulama bahwa ketika dalam suatu permasalahan mereka tidak mendapatkan hadis yang sahih, maka mereka mengambil berdalil dengan hadis dalam permasalahan walaupun dhaif. Walaupun apa? Dhaif. Ya, dan ini mudah ditemukan dalam Sunan Abu Daud ataupun At-Tirmidzi. Terkadang mereka
mereka punya dalil yang lain, namun yang sifatnya nasson dari hadis tidak ada dari hadis yang sahih. Yang ada adalah dari hadis yang dhaif. Maka mereka terkadang menyebutkan itu sebagai dalil mereka. Dan juga sudah kita sebutkan bagaimana kesepakatan para ulama, ijma' di kalangan para ulama akan makna hadis innal ma'a tahurun la yughayyiruhu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi binajasatin tahdutsu fi. Ini para ulama ijma' akan maknanya. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga ijma' bahwa ini hadisnya dhaif. Maka tidak ada kelaziman ketika seorang mengamalkan suatu hadis berarti dia mensahihkan hadis tersebut. Apalagi ma'ruf. Semacam Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau yuqaddimul hadis ad-dhaif alal qiyas. Kalau dalam satu permasalahan tidak ada hadis yang sahih, yang ada hanyalah hadis dhaif dan qiyas. Ya, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Al-hadis ad-dhaif ahabbu ilayya minal qiyas. Bahwa hadis dhaif lebih beliau sukai dalam beramal dibandingkan apa? Al-qiyas. Nah, maka adanya ihtimalat seperti ini ya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga laisa bilazim. Yang benarnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Shalah. Pendapat yang benar dalam masalah ini seperti pendapat Ibnu Shalah, yaitu ketika seorang alim berfatwa, beramal, bahkan sampai berhujjah, disebutkan dalil perbuatannya, dalil fatwanya, maka itu bukan berarti dia mensahihkan hadis tersebut. Ya, tidak ada kelazimannya. Sampai dia mentasrih bahwa ini hadis sahih, baru dikatakan dia mensahihkan. Adapun sekedar mengambil kelaziman, maka ini tidak benar. Taib lazimul qaul laisa biqaul. Konsekuensi suatu ucapan itu nggak bisa dikatakan ucapan. Ya, yakni ketika amalan seorang alim konsekuensinya adalah dia mensahihkan hadis tersebut, maka itu tidak bisa dikatakan dia mensahihkannya. Itu hanyalah sekedar lawazim, bukan nas dari imam tersebut. Taib qala Ibnu al-Hajib wa hukmul hakimi al-mushtariti al-adalata ta'dilun bittifaq. Ya. Adapun hukum seorang hakim, ini sudah bukan ranah riwayah ini. Ya, ini sudah bukan ranah riwayat. Ya, hukum seorang hakim, yakni misalnya ada seorang qadhi di pengadilan, hakim. Ya, kemudian ada saksi. Dia membawakan saksi. Ya, dia bersaksi di pengadilan, kemudian si hakim ini memutuskan hukum berdasarkan apa? Saksi orang tersebut. Di mana hakim ini terkenal, dia ini al-mushtaritil adalah. Dia ini hanya menerima saksi-saksi yang adil saja. Kalau bukan adil tidak akan diterima. Maka tatkala dia membangun hukumnya di atas saksi yang adil tersebut, maka ini merupakan ta'dilun lahu. Hukumnya hakim ini menjadi ta'dil bagi orang yang bersaksi tersebut bittifaq, menurut kesepakatan para ulama. Taib. Kemudian satu masalah yang kita tambahkan di sini menjadi far', ya, menjadi cabang dari permasalahan ini. Begini. Kalau misalnya, ya, dan ini juga kadang terjadi kalau kadang kita baca dalam buku-buku takhrij. Kalau amalan seorang alim, kalau amalan seorang alim itu sesuai dengan hadis, maka itu bukan pertanda dia mensahihkan hadis tersebut. Taib, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Shalah, bukan pertanda dia mensahihkan hadis tersebut. Bahkan walaupun dia sebutkan ini dalil saya ini, itu tetap tidak menunjukkan dia mensahihkan hadis tersebut. Karena bisa jadi ada dalil-dalil yang lain, ada ijma, ada qiyas, ya, dan seterusnya. Maka kalau amalan seorang alim itu bukan pertanda dia mensahihkan hadis tersebut, maka lebih-lebih lagi tidak menunjukkan bahwa dia mentakdil semua rawi-rawi dalam hadis tersebut. Ya, tidak menunjukkan bahwa dia mentakdil semua rawi-rawi dalam hadis tersebut. Kadang seperti ini, misalnya ada seorang rawi diperselisihkan oleh para ulama. Ini rawi siqo atau siqo atau doif, atau dikatakan dia majhul. Ada yang mengatakan dia majhul. Majhul misalnya tidak ada takdil dan tidak ada jarah. Lantas, jadi ada seorang rawi misalnya dia majhul, tidak ada jarah, tidak ada takdilnya, dia majhul. Taib. Kemudian ada seorang mengatakan, ada seorang ulama yang ketika mentakhrij hadis mengatakan, ini si fulan, dia tidak majhul. Ya. Ini si fulan dia tidak majhul.
Kenapa tidak majhul? Ya. Kenapa tidak majhul? Karena fulan ini meriwayatkan atau dia meriwayatkan satu hadis. Si fulan ini yang diperbincangkan, dia majhul atau tidak? Kata sebagian ulama, dia bukan majhul. Mengapa? Karena dia ini punya satu hadis. Ya, dia terdapat dalam sebuah hadis, dia menjadi bagian dari sanad suatu hadis di mana hadis tersebut disahihkan atau dihasankan oleh Imam Ahmad misalnya. Disahihkan oleh Imam Ahmad. Sementara rawi ini berada di dalam sanad itu. Itu berarti tatkala Imam Ahmad mensahihkan hadisnya, berarti dia juga mentakdil rawi-rawi di dalamnya. Ini laisa bilazim juga. Tidak ada kelaziman seperti itu. Jelas ya? Tidak ada kelaziman seperti itu. Karena bisa jadi seorang alim mensahihkan satu hadis karena ada jalan-jalan yang lain. Ya, atau ada indikator yang lain yang dia bisa gunakan. Ya, untuk menerima riwayatnya. Semisal al-jahala pada tingkatan tabi'in. Apalagi kalau tabi'i yang bukan sigur tabi'in. Kadang sebagian ulama ada yang menerima rawi-rawi majhul, dia majhul, tapi di tingkatan tabi'in, ya di masa-masa itu masih banyak orang-orang baik. Kadang pertimbangannya seperti itu. Maka sekedar dia berada dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad, bukan berarti Imam Ahmad mentakdil dia. Enggak, itu tidak ada kelazimannya. Tapi jadi saya ulangi, ini fara, cabang dari permasalahan yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah. Maka kita katakan, amalan seorang alim yang bersesuaian dengan hadis, hatta walaupun dia mengatakan ini nih dalil saya nih, itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa dia mensahihkan hadis tersebut. Tidak bisa dijadikan petunjuk bahwa dia mensahihkan hadis tersebut, hatta walaupun dia sebutkan ini dalilnya. Baik. Dan lebih jauh lagi kalau kita mau tambahkan pembahasan, juga tidak menunjukkan bahwa dia mentakdil semua rawi-rawi dalam hadis tersebut. Jadi ketika dia beramal sesuai dengan kandungan suatu hadis, tidak menunjukkan dia mentakdil semua rawi-rawi yang terdapat di dalam hadis tersebut. Baik. Ini saya kira tambahan masalah dari apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu As-Salah rahimahullah. Baik, putus-putus. Coba saya out dulu. Saya baru balik sebentar. Sebentar, saya restart dulu bentar ya. طيب كيف الصوت؟ Taib, ini ada informasi di sini, bandwidthnya Abu Muawiyah Muhammad bin Hamzah lagi low, berarti dari sana internetnya. Taib, la ba'sa. Alhamdulillah. Taib, muasil. Jadi kita simpulkan kembali. Kita simpulkan bahwa amalan seorang alim, ketika seorang alim beramal atau berfatwa sesuai dengan hadis, bahkan walaupun dia mentansis ini adalah dalilnya, maka itu bukan tashih bagi hadis tersebut. Dan kita tambahkan, dan juga tidak menunjukkan amalan seorang alim ketika sesuai dengan hadis tidak menunjukkan dia mentakdil semua rawi-rawi hadis tersebut. Tidak mentashih, tidak menunjukkan dia mentasih, dan juga tidak menunjukkan dia mentakdil rawi-rawi yang ada di dalamnya. Baik, masalah berikutnya kebalikan dari pertama. Kata beliau, wa amma i'radul alimi 'anil haditsil muayyan ba'dal ilmi bihi falaysa qadihan fil hadithi bittifaq li'annahu qad ya'dilu anhu li mu'aridin arjah indah ma'atiqadi sihhatih. Kata beliau,
kalau ada seorang alim sudah tahu itu hadis, saya tahu ada hadis seperti ini, dia tahu ada hadis seperti ini, namun dia i'rad, ya, dia tidak berdalil dengannya, berpaling darinya, ya. Kata beliau, adapun i'rad, berpalingnya seorang alim dari hadis tertentu, i'rad di sini yakni tidak beramal dengannya, tidak mengamalkannya, padahal dia sudah tahu ba'dal ilmi bihi, dia tahu ada hadis seperti itu, dia tahu hadisnya. Maka apa? Ketika dia tidak beramal dengannya, falaisa qadihan fil hadis bittifaq, maka itu tidak menunjukkan dia mendoifkan hadis tersebut. Bittifaq, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Misalnya saya tahu ada hadis seperti ini. Ya, misalnya saya katakan minum dalam keadaan berdiri hukumnya boleh. Misalnya, minum dalam keadaan berdiri hukumnya boleh. Dan saya tahu ada hadis-hadis yang mengatakan apa? La yashrabanna ahadukum qaima. Tidak boleh, jangan seorang di antara kalian minum berdiri. Saya tahu hadis tersebut. Tapi bersamaan dengan itu saya katakan boleh minum berdiri. Maka apa? Ini tidak menunjukkan saya mendoifkan hadis tersebut. Walaupun amalan saya, fatwa saya bertentangan dengan hadis yang saya tahu itu. Kata beliau, ini bittifaq. Para ulama semua sepakat bahwa ketika seorang alim tidak beramal dengan sebuah hadis padahal dia tahu hadis tersebut, tidak menunjukkan dia mendoifkannya. Kenapa? Karena seorang alim terkadang berpaling dari sebuah hadis, meninggalkan sebuah hadis karena adanya dalil lain yang lebih rajih menurutnya. Lebih rajih menurutnya, walaupun pada dasarnya dia meyakini hadis tersebut hadis yang sahih. Ini saya kira jelas ya. Ya, saya kira hadisnya jelas. Nanti akan datang insyaallah taala dalam pembahasan mukhtaliful hadis. Dalam pembahasan apa? Mukhtaliful hadis, dalam masalah nasikh wal mansukh, di mana terkadang hadis tersebut sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia marjuh, karena dia apa? Mansukh. Walaupun dia sahih. Maka ketika seorang alim tidak mengamalkan suatu hadis padahal dia tahu hadisnya, tidak menunjukkan dia mendoifkannya. Ya. Kenapa? Karena menurut dia, bisa jadi menurut dia itu sahih, cuman misalnya mansukh. Atau bisa jadi hadisnya sahih tapi dia marjuh. Ya, ada dalil yang lebih kuat dibandingkan dari hadis tersebut. Taib, ini apa namanya? Masalah yang menjadi kebalikan dari masalah sebelumnya. Dan ini juga kita katakan, kalau para ulama sepakat bahwa seorang alim tatkala dia meninggalkan hadis, tidak beramal dengan hadis padahal dia tahu hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa itu bukan pertanda dia mendoifkan hadisnya, maka lebih-lebih lagi itu bukan pertanda bahwa dia mendoifkan rawi-rawi di dalamnya. Ya, itu lebih bertanda lagi apalagi beliau mendoifkan rawi-rawi di dalamnya. Tidak sama sekali. Ketika seorang alim meninggalkan suatu hadis padahal dia tahu, itu bukan tad'if, bukan berarti dia melemahkan hadisnya, dan lebih-lebih lagi bukan berarti dia mendoifkan rawi-rawi di dalamnya. Taib, ini selesai berkenaan dengan masalah apa namanya? Al-jarh wa ta'dil secara umum. Al-jarh wa ta'dil secara umum. Taib. Kemudian beliau selanjutnya berpindah kepada masalah at-ta'an fir ruwat. Beberapa masail yang berkenaan dengan kritikan pada perawi. Taib. Kritikan yang pertama yang akan beliau bahas adalah masalah al-jahalah. Masalah apa? Al-jahalah. Qala rahimahullahu ta'ala, masalah majhulul adalati zahiran wa batina la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir, wa man juhilat adalatuhu batina walakinnahu adlun fi zahir wa huwa al-mastur faqad qala biqabulihi ba'du syafi'iyyah wa rajjaha dhalika Sulaim ibn Ayyub al-faqih wa wafaqahu ibn Salah wa qad harrartu al-bahsa fi dhalika fil muqaddimat wallahu a'lam. Taib, ini pembahasan berkenaan dengan al-jahalah. Berkenaan dengan al-jahalah. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa majhulul adalah zahiran wa batina. Majhul adalahnya secara zahir dan secara batin. La tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Ya, tidak diterima riwayatnya menurut jumhur al-ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Wa man juhilat adalatuhu batinan walakinnahu adlun fi dhahir,
dan siapa yang majhul adalahnya secara batin namun dia adil secara zahir, dan ini yang dinamakan dengan mastur, faqad qala biqabulihi ba'dhu syafi'iyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah menerimanya, dan ini yang dirajihkan oleh Salim ibn Ayyub dan juga Al-Hafidh Ibn Salah, ya, Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Baik. Sebelumnya, masalah al-jahalah. Al-jahalah berkenaan dengan perawi itu ada dua jenis. Ada dua jenis al-jahalah. Yang pertama, ada al-jahalah atau al-majhul. Saya ulangi, al-majhul ada dua secara umum, ya. Ada yang pertama adalah ada al-majhul al-muayyan. Ada al-majhul al-muayyan. Yang kedua adalah al-majhul al-mubham. Al-majhul al-mubham. Ada al-majhul al-muayyan dan ada al-majhul al-mubham. Ya. Dan ini dua-duanya akan dibahas oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mulai dulu dengan majhul al-muayyan. Karena al-majhul al-mubham beliau akan sebutkan setelahnya, fa ammal mubham alladzi lam yusamma. Alladzi lam yusamma akan disebutkan nanti. Taib. Apa bedanya antara al-majhul al-muayyan dengan al-majhul al-mubham? Saya kira jelas ya. Kalau al-majhul al-muayyan disebutkan namanya, siapa namanya, nama dia, nama bapaknya, disebutkan siapa. Cuman tidak diketahui bagaimana keadaan orang ini. Itu namanya majhul al-muayyan. Kalau yakni al-majhul al-muayyan man dzukira ismuhu wa lam yu'raf ainuhu. Ya. Orang yang disebut namanya, diketahui namanya tapi tidak diketahui orangnya. Ya, diketahui siapa namanya tapi tidak ada informasi yang banyak tentang dirinya. Kemudian majhul mubham, ya jelas, yakni dia majhul gara-gara namanya namanya diibhamkan, dikatakan rajul, imro'ah, as-siqah dan semacamnya. Taib, dan dua-duanya akan beliau bahas, walaupun sebenarnya kemarin haddatsani siqah itu juga masuk dalam kategori majhul dengan mubham, ya, sudah disebutkan kemarin. Taib. Sekarang yang dibahas dulu oleh penulis rahimahullah adalah al-majhulul muayyan. Al-majhul al-muayyan. Al-majhul al-muayyan, para ulama berbeda pendapat dalam taksimnya. Para ulama berbeda pendapat dalam taksim. Kebanyakan ulama membagi majhulul muayyan menjadi tiga. Kebanyakannya membagi majhul muayyan menjadi tiga. Yang pertama al-majhulul ain, ya, al-majhulul ain. Yang kedua al-majhulul hal, ya, al-majhulul hal. Dan yang ketiga al-mastur. Yang ketiga apa? Al-mastur. 6. Ini pendapat kebanyakan ulama. Kemudian, dan ini seperti sebagaimana dikatakan di sini, ini merupakan pendapat Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Salah rahimahullah membagi menjadi tiga, yaitu apa? Majhul al-ain, ya, majhulul ain, kemudian majhul al-adalah, dan yang ketiga apa? Al-mastur. Ya, majhulul hal, majhulul ain, majhulul hal dan al-mastur. Ini yang ketiga. Sementara sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan selainnya membagi majhul hanya menjadi dua saja. Majhulul muayyan hanya terbagi menjadi dua. Majhulul ain sama majhulul apa? Majhulul hal. Ya, majhulul ain dan al-majhulul hal. Di mana al-mastur itu dimasukkan dalam kategori apa? Majhulul hal. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan definisi majhulul hal, ya, in rawa'an husnani wa lam yuwassaq fa majhulul hal wa huwa al-mastur. Ya, kalau ada dua orang perawi meriwayatkan dari rawi yang majhul ini dan tidak ada yang mensiqahkan, maka dia majhulul hal wa huwa al-mastur, dan itu adalah apa? Al-mastur. Maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyamakan antara apa? Majhulul hal dengan al-mastur. Sementara kebanyakan ulama seperti Ibnu Salah dan selainnya yang mengikutinya
membedakan antara majhulul hal dengan apa? Al-mastur. Taib. Nah, sekarang kita sebutkan perbedaannya dulu. Di mana hal ini yang akan kita bagi adalah bentuk yang ketiga. Yang membagi menjadi tiga maksud saya. Nanti kita akan jelaskan yang kedua kalau kita sudah pahami yang pembagian yang membaginya menjadi tiga. Yang pertama, majhulul ain. Ya, majhulul ain. Kaif as-saut? Kayaknya koneksinya antum kurang bagus ya. Wadih saut? Taib. Taib. Adapun majhulul ain, al-majhulul ain, ya. Definisinya al-majhulul ain adalah man la yarwi anhu illa wahid wa lam yuwassaq. Man la yarwi anhu illa wahid wa lam yuwassaq. Ya. Majhulul ain adalah rawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Man la yarwi anhu illa wahid wa lam yuwassaq, dan tidak ada yang mentausik dia. Ini apa? Majhul al-ain. Jadi apa namanya? La yu'rafu ainuhu wala haluhu zahiran wa batinan. Tidak diketahui tentang rawi ini, ya. Tidak halnya, tidak juga ainnya secara zahir maupun batin tidak diketahui. Yang diketahui cuma namanya saja, dan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ini al-majhulul ain. Ini al-majhul al-ain. Taib. Kemudian yang kedua adalah al-majhul al-hal. Al-majhul al-hal, di mana kita sudah sebutkan bahwa sebagian ulama, ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyamakan antara majhulul ain, majhulul hal dengan al-mastur. Ya, dengan al-mastur. Taib. Adapun para ulama yang membagi membagi al-jahalah menjadi tiga dengan memisahkan antara majhulul hal, ya, majhulul hal dengan apa? Al-mastur, ya. Perbedaannya, kalau majhulul hal, atau kita sebutkan persamaannya dulu biar jelas. Persamaannya dulu. Persamaan antara majhulul hal dengan al-mastur adalah sama-sama meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Sama-sama meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Ya. Umar rawa'an husnani fasaidan walam yuwassaq. Meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih dan tidak ada yang mentausik. Tidak ada apa yang mentausik. 6. Sudah ya? Jadi persamaan antara mastur dengan al-majhulul hal, ya. Al-majhulul hal adalah sama-sama meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Sama-sama meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Hanya saja majhulul hal itu kita nggak mengetahui tentang keadaannya, tidak ada kabar-kabar tentang dirinya. Tidak ada kabar-kabar tentang dirinya. Berbeda dengan al-mastur.
Berbeda dengan al-mastur. Al-mastur ini lebih mending dibandingkan majhulul hal. Kenapa? Karena al-mastur ada kita dapatkan keterangan-keterangan tambahan berkenaan dengan dirinya. Misal begini. Ada seorang rawi atau ada dua orang rawi. Dua orang rawi ini disebutkan dalam biografinya rawa anhu aksar isnan fasaida. Meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Ada dua orang perawi, ya, sama-sama meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Kemudian kita mendapati riwayat dua orang ini. Ya, ini apa namanya? Si fulan meriwayatkan dari dia dua orang. Oh, ini hadis-hadisnya nih. Misalnya ada sekitar dia punya 10 hadis. Baik, misalnya fulan A. Fulan A meriwayatkan dari dia dua orang. Berapa total hadisnya? Oh, totalnya mungkin 10 hadis. Dan kita tahu 10 hadis ini. Fulan B, ya, Fulan B juga meriwayatkan dari dia misalnya dua orang. Dan kita juga tahu riwayat-riwayatnya. Oh, ini 10 hadis ini meriwayatkan dari dia dua orang dan dia punya 10 hadis. Mana 10 hadis tersebut? Oh, kita bisa lihat 10 hadis tersebut. Nah, namun A itu ada tambahan keterangan. Misalnya dia ini lahir tahun sekian, dia meninggal tahun sekian, dia tinggal di sini, ya, dia pokoknya ada kabar-kabar tentang dirinya. Berbeda dengan si B, kita tidak punya informasi apa-apa tentang dirinya kecuali bahwa dia punya murid dua orang, dia punya riwayat seperti ini, itu saja. Ya. Kita tidak punya informasi tambahan mengenai kondisi dia bagaimana. Jelas ya? Kita tidak punya informasi tambahan berkenaan dengan informasi apa tentang dirinya bagaimana. Kita cuma tahu ini ada rawi meriwayatkan dari dia dua orang, riwayatnya ini sudah, titik sampai situ. Sementara yang lain kita tahu informasi tambahan. Ada seorang perawi meriwayatkan dari dia dua orang, riwayatnya ini kemudian ditambahkan bahwa dia ini pernah belajar kepada si fulan, ya, atau dia ini lahir sekian, atau dia tinggal di daerah ini, dia ini dan itu. Ya, ada keterangan-keterangan tambahan berkenaan dengan rawi ini. Maka yang pertama, yang A ini, yang kita punya informasi tambahan berkenaan dengan dirinya, itu dinamakan al-mastur. Dinamakan apa? Al-mastur. Sementara yang kedua, si B ini, yang kita cuma tahu bahwa meriwayatkan dari dia dua orang. Meriwayatkan dari dia dua orang. Ya, dan ingat semuanya tidak ada yang mentausik. Karena kapan ada yang mentausik, berarti dia bukan majhul lagi, kan begitu ya? Jadi semuanya jelas, tidak ada yang mentausik. Ya. Cuman kita tidak punya informasi tambahan selain meriwayatkan dari dia dua orang, atau 3 orang, atau 5 orang. Ya, walaupun 5 orang, meriwayatkan dari dia 5 orang. Ya, si fulan 5 orang. Ya, dan sebagian hadis-hadisnya kita ketahui, walaupun tidak semuanya diketahui, sebagian hadis-hadisnya kita ketahui. Ya. Namun tidak ada tambahan informasi apa-apa kecuali itu. Maka ini namanya apa? Ini namanya apa? Al-majhulul hal. Sementara kalau ada informasi tambahan tentang dirinya, dia lahir di mana, dia pernah belajar kemana, dia pokoknya ada kisah tertentu, dia ada kisah kejadian tentang dia seperti ini namanya al-mastur. Maka dari tingkatan ini al-mastur lebih mending dibandingkan majhulul hal. Maka yang bagi menjadi 3 tingkatannya, yang paling rendah adalah majhulul ain dulu. yakni satu orang yang meriwayatkan dari dia, satu orang saja yang meriwayatkan dari dia dan tidak ada yang mentausik. Ini majhulul ain. Ya. Kemudian tingkatan di atasnya ada majhulul hal. Ada al-majhulul hal, yaitu meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih, mau 5, mau bahkan walaupun 10 orang misalnya. Hatta walaupun 10 orang, tapi tidak ada yang mentausik dia. Tidak ada yang mentausik dia. Dan dia tidak punya kabar apa-apa tidak ada kabar apa-apa tentang dirinya kecuali itu. Maka ini namanya majhulul hal. Kemudian tingkatan yang tertinggi dari al-jahala al-muayyan ini, majhul al-muayyan adalah al-mastur. Siapa ini al-mastur? Meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih dan kita tahu riwayatnya semuanya ataukah mungkin sebagiannya. Namun kita punya informasi tambahan berkenaan dengan orang ini, tentang kehidupannya bagaimana, maulidnya kah, atau apa namanya, tarikh wafatnya atau apalah, informasi tambahan yang menunjukkan bahwa ini orang ada aktivitasnya, kita tahu. Ya, maka ini namanya apa? Al-mastur. Namanya al-mastur. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Qala rahimahullahu taala masalah majhulul adalati zahiran wa batina la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Nah,
Di sini siapa namanya? Ibnu Katsir rahimahullah tidak menyinggung dulu majhul ain. Majhul ain nanti akan beliau sebutkan di belakang. Fa amma man lam yarwi anhu siwa wahid, nanti akan disebutkan majhul ain. Sekarang yang beliau bahas adalah majhulul hal dengan mastur dulu. Kita lihat kata beliau, adapun rawi yang majhul adalahnya zahir dan batinnya majhul. Ini adalah majhul al-hal. Baik, definisi atau nama lain dari majhulul hal yaitu apa? Majhulul adalah zahiran wa batina. Saya ulangi, kalimat Ibnu Katsir, majhulul adalah zahiran wa batina, yang beliau maksudkan di sini adalah majhulul hal. Al-majhul al-hal. Sementara ucapan beliau, wa man juhilat adalatuhu batinan walakinnahu adlun fi dhahir, jadi dia hanya majhul batin, secara batin majhul, tapi secara zahir tidak majhul. Maka ini namanya apa? Wa huwal mastur. Baik, wa huwal mastur. Baik, ini butuh kita tahrir dulu sedikit. Jadi ada istilah zahir dan batin. Ada istilah zahir dan batin. 6. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, rawi-rawi yang majhul zahirnya dan batinnya. Batinnya maksudnya orangnya siapa, disebutkan namanya si fulan, memang namanya si fulan, kemudian meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih, ya. Tapi sebatas itu saja, kita nggak mengetahui apa-apa lebih daripada itu. Dan kita juga tidak dapat kabar-kabar tambahan tentang dirinya. Maka ini majhul zahir dan batin. Ya. Sementara ada rawi-rawi juga yang dia majhul majhul ainnya, majhul adalahnya secara batin, tapi zahirnya tidak majhul. Kenapa? Karena kita dapatkan kabar-kabar tambahan tentang dirinya. Dia lahir tahun sekian, bulan sekian, tapi dia cuma punya murid 3 orang. Riwayatnya ini nih. Ya. Tapi kita punya dapat informasi tambahan. Berarti apa? Ini orang ada. Jadi secara zahir dia tidak majhul. Dia disaksikan datang sholat jamaah, dia ikut rihla ke sini dan ke situ. Ya. Ada kabar-kabar tentang dirinya. Maka yang seperti ini apa? Dia majhul batinnya tapi tidak majhul secara zahir. Ya. Majhul secara batin tapi tidak majhul secara zahir, yakni dia ma'ruf secara zahir. Yang seperti ini namanya al-mastur. 6. Jelas ya? Jadi istilah majhul adalah zahir dan batin, itu maksudnya majhulul hal. Sementara majhulul adalah batinan duna zahir, ya, zahirnya tidak majhul, hanya batinnya saja yang majhul, maka ini namanya mastur. Nama lainnya adalah al-mastur. Taib. Sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar kita sudah sebutkan tadi, sebagian membagi majhul cuma 2 saja, yaitu majhulul ain dan majhulul hal. Jadi mastur digabungkan dengan al-hal. Ya. Kenapa mereka membagi menjadi 2? Kata mereka karena urusan batin itu, ya, hanya Allah yang tahu. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui batinnya seorang? Bagaimana caranya kita menghilangkan jahala pada batinnya, pada perkara-perkara yang sifatnya batin pada diri seorang? Itu kan urusan dalam hati. Bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang sifatnya tersembunyi? Ya. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak perlu dibedakan masalah majhul batinnya. Ini tidak perlu dibahas. Ya. Tidak perlu dibahas. Maka kapan seorang perawi majhul, ya, diketahui namanya, meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih, dia punya riwayat-riwayat, ya, maka ini hukumnya adalah majhulul hal sekaligus mastur. Tidak perlu dibedakan, tidak ada perbedaan antara dia ada kabar-kabar tentang dirinya atau tidak, karena itu tidak mempengaruhi. Maksudnya apa bedanya antara kita dapat kabar-kabar tentang orang itu atau tidak? Toh intinya sama-sama sama-sama ada jahalah pada dirinya, tidak ada yang mentausik. Intinya seperti itu. Intinya adalah tidak ada yang mentausik dia, tidak ada yang mengatakan dia siko atau hasan. Intinya di situ. Ketika tidak ada yang mentausik dia,
Dan kita juga tidak bisa tahu tentang dirinya lewat riwayat-riwayatnya. Kenapa? Riwayat-riwayatnya sedikit. Itu pun kadang sedikit, kita tidak bisa tahu semuanya. Maka ini dihukumi apa? Majhulul hal, sekaligus mastur. Adapun masalah ada kabar-kabar tambahan atau tidak, itu la yuhimmuna dzalik, tidak ada urusannya. Karena walaupun ada kabar-kabar tambahan, itu tidak menambahkan sesuatu berkenaan dengan dhabtnya. Karena kan yang kita butuhkan di sini adalah al-adalah wad dhabt. Ya. Sekedar dia ditahu oleh seseorang, dia datang ke masjid, tahun lahirnya sekian, tahun wafatnya sekian, itu tidak memberikan faedah adalah apa-apa. Adalah sudah jelas, syaratnya yang sudah berlalu. Muslim, baligh, akil, ya, salim min asbabil fisq wa salim min asbabil muru'ah, itu jelas. Sekedar informasi tambahan bahwa dia begini dan begitu, itu tidak menyebabkan dia adil. Nah, karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah lebih memilih pendapat yang kedua. Ya, lebih memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya majhul cuma ada dua, majhulul hal dan majhulul ain. Ya. Dan mastur masuk bagian dari majhulul hal. Baik. Dan secara aplikasi, secara aplikatif ya, dari sisi pengamalan lebih mudah mengamalkan taksimnya Ibnu Hajar yang cuma membagi menjadi dua. Lebih mudah. Kita tidak perlu ribet-ribet mengetahui ini ada kabarnya, kabar-kabar tentang dirinya atau tidak, ada informasi tambahan tentang dirinya atau tidak. Yang jelas meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih dan tidak ada mentausik, sudah majhulul hal. Tidak perlu dibedakan majhulul hal sama mastur. Maka lebih apa? Lebih mudah. Jelas sampai sini? Ya, kalau kita harus membedakan antara majhul dengan hal dengan al-mastur, maka butuh penjelasan apa? Pemeriksaan tambahan. Padahal hasilnya sama saja, sama-sama mardud. Baik majhulul hal maupun mastur, dua-duanya apa? Mardud. Kalau begitu apa faedah taksim ini? Tidak terlalu besar faedahnya. Tidak terlalu besar apa? Faedah taksim yang membagi antara majhulul hal dengan al-mastur. Toh natijahnya sama. Ya. Cuman kalau kita bedakan, kita harus butuh tambahan bahas lagi untuk mencari apakah ada informasi tambahan berkenaan dengan perawi tersebut atau tidak. Jelas ya, wallahu alam bisawab. Karena itulah al-aula dalam taksim dan juga ini ashal, lebih mudah dan lebih simpel adalah yang mengatakan atau taksim dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang membagi majhul menjadi dua saja, yaitu majhulul ain dan majhul al-hal. Walaupun demikian, karena di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengutip dari Ibnu Shalah, beliau akan sebutkan tiga jenis al-jahala ini, maka kita akan bahas, kita akan sebutkan. Baik, kita lihat kata beliau rahimahullah. Majhulul adalati zahiran wa batina. Orang yang majhul adalahnya zahir dan batin. Ini apa namanya ini? Majhul? Hah? Ini majhul apa ini? Majhul adalah yang zahir dan yang batin. Majhul apa? Majhulul hal. Majhulul hal. Kata beliau majhulul hal la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Majhul hal tidak diterima riwayatnya menurut jumhur ulama. Bahkan bukan jumhur, jamahir dengan sighah mubalaghah, sighah muntahal afan, sighah muntahal jumu. Jamahir. Jadi bukan sekedar jumhur tapi jamahir, yakni hampir semua ulama mengatakan bahwasanya majhul hal itu tidak diterima. Jadi bedakan istilah jumhur dengan jamahir. Jamahir artinya ya hampir seluruhnya. Ya. Kalau kita mau pakai persentase mungkin 90% lebih. Itu jamahir. Taib. Ini majhulul hal dan bila syak apa yang disebutkan di sini berkenaan dengan majhulul hal itu mardud, itu betul. Taib. La tuqbalu, tidak diterima indal jamahir. Sekarang, wa man juhilat adalatuhu batina walakinnahu adlun fi dhahir. Adapun rawi-rawi yang secara batin dia majhul, namun secara zahir dia adil, yakni diketahui ada kabar-kabar tentang dirinya, wa huwal mastur. Ini yang namanya apa? Al-mastur. Maka ini juga ada khilaf. Faqad qala biqabulihi ba'dhu Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menerimanya dan ini yang dirajihkan oleh Sulaim ibn Ayyub al-Faqih dan disetujui oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala bahwasanya al-mastur diterima. Mastur itu makbul. Baik. Namun pendapat yang disebutkan di sini dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang dhaif. Yang benarnya bahwasanya hadis al-mastur itu juga mardud, tidak ada bedanya dengan majhulul hal.
Ya. Tidak ada bedanya dengan majhul hal. Yani kalau kita berbicara masalah mendingan mana, ya memang mendingan mastur karena dia ada tambahan informasi tentang rawi tersebut. Kita tahu tentang akhbar tentang dirinya. Betul. Tapi adanya tambahan akhbar ini tidak memberikan dampak apa-apa pada riwayatnya. Karena yang dipersyaratkan pada riwayat adalah al-adalah dengan al-dhabat. Kan begitu? Al-adalah dengan apa? Al-dhabat. Sekedar kabar-kabar seperti itu tidak memberikan faidah pada al-adalah dengan dhabatnya. Nah, maka selayaknya, dan ini pendapat yang rajih, bahwasanya al-mastur hukumnya sama seperti apa? Majhulul hal. Ya, ini sama-sama mardud. Sama-sama mardud. Nah, dan ini dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya. Jadi begini. Kalau kita menghubungkan dengan pembahasan sebelumnya ya. Ada rawi. Ini kita sekarang pakai taksimnya Ibnu Hajar saja yang lebih simpel. Ada rawi meriwayatkan dari dia 5 orang. Meriwayatkan dari 5 orang. Baik. Tapi tidak ada yang mentausik dia, tidak ada yang menjarah. Tidak ada jarh, tidak ada ta'dil padanya, tapi meriwayatkan dari dia 5 orang. Apa hukumnya? Kita katakan ini orang majhulul hal alias mastur. Kenapa? Meriwayatkan dari dia 5 orang. 5 orang itu sudah 2 orang atau lebih. Sudah lebih dari 2, kan begitu? Ya, 5 orang. Meriwayatkan dari 1 orang. 1 orang ini tidak ada jarahnya, tidak ada ta'dilnya. Maka rawi ini dikatakan majhulul hal alias mastur. Kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya. Bagaimana kalau di antara 5 orang ini, ada yang dikatakan oleh ulama la yarwi illa an siqah, tidak meriwayatkan kecuali dari orang siqah. Apakah dianggap ta'dil? Apakah riwayat dia dari orang tersebut dikatakan tausik kepadanya? Sudah berlalu pembahasannya bahwa riwayat seorang perawi dari rawi yang lain itu bukan tausik, hatta walaupun dia dikenal sebagai seorang yang la yarwi illa an siqah. Sampai walaupun dia dikenal sebagai orang yang tidak meriwayatkan kecuali dari rawi siqah, maka tetap riwayatnya dari seseorang bukan tausik. Bukan tausik. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini selesai masalah majhulul ain dan majhulul hal ataupun al-mastur. Nah, dan kesimpulannya, ini baru berkenaan dengan majhulul hal dengan mastur ya. Majhul lain akan datang setelahnya. Setelah ini. Ini baru berkenaan dengan majhulul hal dan al-mastur. Kemudian beliau berbicara mengenai bentuk majhul yang kedua, yaitu al-majhulul mubham. Yaitu majhul gara-gara enggak disebut namanya. Kata beliau, fa ammal mubham alladhi lam yusamma aw man summiya wa la tu'rafu ainuhu fa hadha mimman la yaqbalu riwayatahu ahadun alimnahu. Kata beliau, adapun rawi-rawi yang mubham yang tidak disebut namanya, au man summiya wa la tu'rafu ainuhu, atau disebutkan namanya tapi dia majhulul ain, tidak diketahui ainnya. Apa tadi majhulul ain? Yakni hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Darinya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah riwayat yang tidak ada seorang pun menerimanya sepanjang pengetahuan kami. Jadi hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang mubham, sanad yang padanya ada rawi yang mubham atau disebutkan namanya tapi majhulul ain, ini kata Ibnu Katsir kami tidak tahu ada ulama yang menerimanya. Ini namanya apa? Ini namanya nafyul khilaf, menafikan khilaf. Ini berbeda dengan kutipan ijma. Ini tidak bisa dikatakan misalnya Ibnu Katsir mengutip ijma bahwa tidak ada yang menerimanya, enggak. Di sini hanya beliau sekedar menafikan adanya khilaf. Dan menafikan adanya khilaf itu berbeda dengan mengutip ijma. Berbeda dengan mengutip ijma. Menafikan adanya khilaf, yakni sebatas pengetahuan dia. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada, tapi itu bukan ijma. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, sepanjang pengetahuan kami tidak ada yang menerimanya. Rawi mubham ini, sanad yang padanya ada rawi mubham atau rawi-rawi yang majhulul ain, disebut namanya tapi majhulul ain. Namun kata beliau, walakinnahu, ini ucapan yang sangat baik dari Ibnu Katsir rahimahullah, walakinnahu idza kana fi asri tabi'ina
wal qurunil masyhuri lahum bil khair fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi wa yustada'u biha fil mawatin. Hanya saja kalau rawi yang mubham itu atau rawi yang majhulul ain itu berada di zaman tabi'in, dia adalah seorang tabi'in atau qurunil masyhuri lahum bil khair, ya, dan pada kurun, ya, masa yang generasi yang terbaik dari kalangan tabi'in, maka fa innahu yusta'nasu bi riwayatih, maka dari riwayatnya bisa dijadikan istinas, yakni pendukung, wa yustadau biha fil mawatin, dan bisa dijadikan lentera, ya, penerang di beberapa tempat, di banyak tempat. Yani maksudnya seperti yang kita katakan tadi, kadang sebagian ahlul ilm, sebagian ulama itu tetap menerima hadis-hadis yang di dalamnya rawi majhul, dikarenakan rawi majhulnya itu dari kalangan kibarut tabi'in misalnya, bertemu dengan sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat Nabi SAW yang tua, sehingga dia dikategorikan sebagai kibarut tabi'in. Kadang walaupun rawinya majhul, tapi ini kan masalahnya dia hidup di zaman tabi'in, zaman yang masih penuh dengan kebaikan, yang masih banyak dengan kebaikan, orang-orang yang bermasalah itu masih kurang di situ, ya, dan sikap wara itu sangat tinggi, ya, sikap kehati-hatian menceritakan hadis Nabi SAW sangat tinggi. Maka ketika dia berada di zaman seperti itu, apalagi dia dikenal atau apalagi dia seorang tabi'in, maka ada kesan bahwa itu tidak mungkin mereka lakukan. Kalau tidak mungkin mereka meriwayatkan suatu hadis kalau mereka tidak menerimanya dari jalur yang sahih. Ya, walaupun demikian tidak bisa diterima juga secara mutlak. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, rawi-rawi yang majhulul ain pada tabi'in atau yang mubham pada tingkatan tabi'in, apalagi majhulul hal atau mastur pada tingkatan tabi'in, ini lebih layak untuk dijadikan apa? Istinas, sebagai syawahid, pendukung pada riwayat-riwayat yang ada. 6. Wa yustadau biha fil mawatin, dan bisa dijadikan penerang, ya, penerang di banyak tempat, yakni dalam banyak hadis. Kemudian beliau membawakan bukti beliau, dalil beliau, wa qad waqa'a fi musnadil imami Ahmad wa ghairihi min hadzal qabil katsirun wallahu alam. Dan ada banyak hadis semacam ini dalam Musnad Ahmad, yakni hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang mubham atau yang majhulul ain, namun dia di tingkatan tabi'in. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad rahimahullah tetap riwayatkan hadisnya. Hadisnya dalam Musnad al-Imam Ahmad. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, setelah kita paham apa itu al-jahalah, ya, jahalatul hal, jahalat al-mastur, dan juga disinggung di sini al-majhul, al-mubham, dan juga disinggung sedikit tentang majhulul ain, yaitu mansumiyah wala tu'rafu ainuh. Di mana majhul ain kita sudah sebutkan adalah rawi-rawi yang la yarwi anhu illa wahid, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu, walam yuwassaq, dan tidak ada yang mentausik dia. Ya. Maka pertanyaan selanjutnya, kapan jahalah ini bisa terangkat? Kapan seorang itu bisa lepas dari status al-jahalah? 6. Perlu diketahui begini, kalau kita perumpamakan at-ta'dil itu di tingkatan atas, di level atas, ya, di lantai 2 misalnya, kalau kita anggap ta'dil itu lantai 2 dan tajrih atau jarah itu lantai 1, maka majhul berada di tangganya, tangga di antara keduanya. Dia tidak masuk ranah ta'dil, tidak juga masuk ranah al-jarah. Taib? Ya. Cuman dari sisi konsekuensi dia diikutkan dalam yang majruh, yakni sama-sama tidak diamalkan. Cuman karena kalau dia sudah jelas dijarah, ini mardud, tapi kalau dia masih majhul, dia yutawaqqafu fihi, kita tawakuf. Walaupun hasilnya kan sama-sama tidak diamalkan, tapi beda alasannya. Satunya karena sudah jelas mardud, satunya karena belum ketahuan. Taib? Jadi bisa kita katakan begini, bahwa al-jahalah adalah jenjang antara ta'dil dengan apa? Dengan al-jarah. Nah, kalau begitu pertanyaannya simpel, kapan seorang perawi bisa hilang jahalahnya? Kapan seorang perawi bisa terangkat adalahnya? Ya. Jawabannya mudah, kita katakan kalau ada yang mentausiknya, maka hilang status jahalahnya, hilang status majhulnya, dan dia naik ke derajat thiqah. Atau sebaliknya,
ada rawi, ada ulama yang menjarah dia, mengatakan fulan dhaif. Taib, dikatakan fulan dhaif. Maka ketika itu status majhulnya juga terangkat, tapi dia turun ke derajat dhaif. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara yang mana lebih mending, yang lebih mending sebenarnya dhaif dibandingkan majhul. Maksudnya di sini dari sisi apa? Natijahnya. Kenapa? Karena kalau dhaif sudah jelas ketahuan orangnya ini si fulan, dia dhaif. Tapi kalau majhul kan tidak jelas orangnya ini gimana, statusnya gimana. Taib, dari sisi ini maka dhaif masih mending karena dia ketahuan. Karena itulah cara untuk menghilangkan al-jahalah atau kapan status majhul hilang dari seorang perawi adalah ketika ada jarah ataupun ta'dil pada dirinya. Ketika ada jarah maupun ta'dil pada dirinya. Kata beliau rahimahullah, qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu, wa tartafi'ul jahalatu 'anil rawi bima'rifatil ulama ilah. Ini intinya. Jahalah dari seorang perawi terangkat kalau ada ulama yang mengenalnya. Terserah dia dikenal sebagai dengan ta'dil atau dikenal dengan apa? Dengan jarah. Terserah, yang penting saudara yang kenal, maka dia bukan lagi majhul. Imma dia siqah, hasan, atau dia dhaif sekalian. Tapi yang jelas majhulnya, jahalannya terangkat dengan apa? Dengan bima'rifatil ulama lahu, ketika ada ulama yang mengenalnya. Baik dia dikenal dengan dobat ataukah dikenal dengan apa dhaif. Ya, dikenal sebagai rawi yang dhaif. Au bi riwayati adlaini anhu, atau riwayat dua orang yang adil pada dirinya. Ya, atau riwayat dua orang yang adil pada dirinya. Baik. Ini masalah yang masalah yang kedua ini, atau sebab yang kedua, karena di sini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dan selainnya menyebutkan dua sebab. Perhatikan dua sebab. Kapan status majhul hilang dari seorang perawi? Dua sebab. Sebab yang pertama adalah dia dikenali oleh ulama. Ma'rifatil ulama ilahu. Ya, dan ini ma'rifahnya umum, baik ma'rifah bit ta'dil atau ma'rifah bil jarah. Pokoknya dikenal oleh ulama. Ini cara yang pertama, jahalannya terangkat. Cara yang kedua adalah ketika ada dua orang rawi yang adil meriwayatkan dari dirinya. Ini juga katanya terangkat jahalahnya. Baik. Untuk yang pertama ini jelas sepakat para ulama bahwa kapan dia dikenali oleh ulama maka sudah hilang jahalahnya. Betul. Ini sepakat para ulama di sini. Yang menjadi khilaf adalah masalah yang kedua. Apakah riwayat dua orang dari seorang perawi, riwayat dua orang yang adil dari seorang perawi itu sudah cukup mengangkat adalahnya atau tidak? Sebagian ulama mengatakan cukup untuk mengangkat jahalahnya, bukan adalahnya, mengangkat jahalahnya. Pendapat yang kedua, qala Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, la yasbutu lahu hukmul adalati bi riwayatihi ma'an. Ya. Tidak bisa adalahnya tidak tetap, tidak bisa dipastikan hanya sekadar riwayat dari dua orang. Riwayat dari dua orang, enggak cukup adalahnya itu. 6. Jadi untuk persyaratan atau cara yang kedua terangkatnya al-jahalah, ini kurang tepat. Kalau sekedar dikatakan bahwa jahalanya terangkat hanya dengan riwayat dua orang siqah dari dirinya, itu yang sahih tidak mengangkat jahalahnya. Ya, seperti kata Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa seorang tidak bisa ditetapkan dia ini adil hanya gara-gara ada dua orang atau lebih meriwayatkan dari dirinya. Tidak cukup itu. Baik. 6. Kalau kita katakan bahwasanya riwayat dua orang yang adil itu mengangkat jahalatul ainnya, iya betul, mengangkat jahalatul ain, tapi masih tetap dalam kategori majhulul hal. Ya. Kalau dikatakan apakah riwayat dua orang itu mengangkat jahalah, kita bisa katakan iya, terangkat jahalanya, tapi jahalah ain yang terangkat, bukan jahalatul hal. Adapun jahalatul hal dengan mastur masih tetap ada pada dirinya selama tidak ada yang mentausik. Selama belum ada yang mentausik atau menjarah dirinya, tetap dia majhulul hal. Namun kalau sudah dua orang yang meriwayatkan darinya, maka iya, jahalatul ainnya sudah terangkat. Adapun jahalatul hal, maka ini tidak hilang, belum terangkat sampai ada yang mentausik, ada yang mentakdil atau ada yang menjarah. Taib, ada yang menjarah atau ada yang mentakdil. Taib.
Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ala hadzan namat, di atas metode inilah, metode mana? Metode yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau ada dua orang yang meriwayatkan dari seorang rawi maka dia adil. Gitu ya. Ada dua perawi yang siqah, yang adil, meriwayatkan dari seorang perawi, maka perawi itu adil. Inilah jalan yang ditempuh Masya Ibnu Hibban wa ghairuhu. Inilah jalan yang ditempuh oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dan selainnya. Sebagaimana sudah kita terapkan ya. Kita sudah jelaskan. Ya, bahwa Ibnu Hibban rahimahullah termasuk alim yang mutasahil dalam masalah ini sebagaimana Al-Ijli. Ya, dan lebih mutasahil lagi Ibnu Abdul Bar sebagaimana sudah disebutkan kaidahnya beliau. Ya, afwan, Ibnu Hibban ya, Ibnu Hibban lebih mutasahil dibandingkan Ibnu Abdul Bar, afwan. Kenapa? Karena Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa kapan seorang menjadi periwayat hadis maka dia adil. Kalau Ibnu Hibban lebih longgar lagi. Ya. Yaitu semua muslim adalah adil. Atau yang disebutkan juga di sini, ini juga salah satu metode Ibnu Hibban adalah kalau ada seorang perawi, sudah ada dua orang yang meriwayatkan dari dia, sudah dia dianggap siqah, dia adil, masuk dalam kitab beliau As-Siqat. Ya. Kata beliau wa ala hadzan namat masya Ibnu Hibban wa ghairuhu. Di atas metode inilah Ibnu Hibban berjalan dan selainnya. Ibnu Hibban dan selainnya berjalan, yakni beliau akan mentausik rawi-rawi sekedar kalau ada dua orang yang meriwayatkan dari dirinya. Sekedar dengan adanya dua riwayat dari dua orang yang meriwayatkan darinya itu sudah cukup bagi Ibnu Hibban untuk mentausik. Dan ini bila syak jelas sekali merupakan bentuk tasahul dalam tausik. Bal hakama lahu bil adalah bi mujarradi hadhil halah wallahu alam. Ya. Nah, Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan kapan ada rawi majhul meriwayatkan dari dia dua orang maka terangkat majhul ainnya, terangkat juga majhul halnya. Bahkan beliau menghukumi rawi itu adil. Ya, mensikohkan rawi tersebut hanya gara-gara ada dua orang meriwayatkan darinya, wallahu alam. Taib, dan ini tentunya mazhab yang fihi tawassu wa tasahul ghairu mardi. 6. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan majhul al-ain, majhul al-hal dan al-mastur. Dan akan disinggung lagi sedikit berkenaan dengan majhul al-ain yang berkenaan dengan kitab Al-Wuhdan, nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Jadi khulasa dalam masalah ini bahwa adalah atau majhul itu ada dua, majhulul muayyan dan majhulul mubham. Majhulul muayyan ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Yang lebih simpel dan yang lebih mudah dalam tatbik adalah yang membagi menjadi dua. Taksimnya Ibnu Hajar. Walaupun Ibnu Salah di kitab asal ini ya dalam Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis membagi menjadi tiga dengan membedakan antara mastur dengan majhulul hal. Wa illa Ibnu Hajar membagi menjadi dua saja, majhulul ain dan majhulul hal, di mana al-mastur itu sinonim dengan majhulul hal. Apa hukum kedua riwayat ini? Apa hukum kedua riwayat ini? Kita katakan kalau majhulul ain dia dhaifun jiddan, la yasluhu fi syawahid walal mutabaat. Itu kalau majhul ain. Tidak bisa dijadikan syahid, tidak juga mutabaat. Ya, pokoknya dhaif jiddan kalau majhul ain. Setingkat dengan dhaif jiddan, tidak bisa mendukung, tidak bisa didukung. Tapi kalau majhulul hal atau al-mastur itu bisa dipakai mendukung, bisa didukung dan bisa mendukung. Ya. Yu'tabaru fi syawahid wal mutabaat. Bisa dijadikan syawahid wal mutabaat. Itu kalau majhul hal atau mastur. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr. Ya, bahwa al-mastur kalau datang dalam riwayat lain, maka apa? Hadisnya disahihkan, hadisnya diterima. La li dzatihi bal bil majmu'. Bukan karena dianya sendiri tapi gabungan dari jalan-jalan yang lain. Maka majhulul hal itu dhaif tapi fi syawahid, dhaifnya ringan. Semisal juga dengan mastur. Sementara majhulul ain itu dhaifnya parah, dhaifun jiddan, la yasluhu fi syawahid walal mutabaat. Enggak bisa dijadikan pendukung sama sekali. Adapun cara mengangkat atau cara menghilangkan adalah cuma satu caranya, yaitu carikan tansis. Harus ada nas dari imam. Terserah nasnya itu ta'dil maupun jarah, terserah. Yang penting kapan ada nas dari imam tentang dirinya, mau itu dikatakan fulan dhaif, maka kita katakan dia bukan lagi majhul, tapi sekarang dia dhaif.
Atau ulama mengatakan si fulan soduk, maka berarti dia sekarang bukan majhul, tapi sekarang dia soduk, dia hasanul hadis. Jadi mau itu komentarnya jarah maupun ta'dil, itu sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari daerah al-jahalah. Adapun sekedar riwayat dua orang dari dirinya, hatta walaupun dikatakan la yarwi illa an thiqah, maka yang seperti ini apa? Tidak bisa dijadikan, tidak bisa mengangkat adalahnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.